salam kanan kirimu, katakan selamat hari Minggu. Selamat menikmati berkat Tuhan. Mari kita berikan pujian yang terbaik buat Allah kita, Raja segala Raja. Sebab kasih Allah tak berkesudahan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu setiap rahmatnya pun pernah berakhir. Katakan kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu setiap hari rahmatnya tak pernah seumur hidupku. Dengan sukacita, dengan sukacita, dengan sorak-sorai, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya. Dengan sukacita, dengan sukacitaku dan menari, amin. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya, nyanyi baginya. Katakan kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru saudara. Rahmatnya tak pernah berakhir. Dengan sukacita, dengan sukacita, dengan sorak-sorai, kami naikkan pujian, nyanyi baginya. Dengan sukacita kau, dengan sukacita, dengan sorak-sorai, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya. Dengan sukacita, dengan sukacita, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, dengan sorak-sorai, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan selamanya, selamanya. Beri sorak-sorai terbaik buat Allah kita. Siapa yang siap menari buat Tuhan, angkat jempolnya sama-sama. Asik. Sama-sama ya, syalalala, syalalala, lalalala, syalalala. Sekali lagi syalalala, syalalala, lalalala, asik, syalalala. Sama-sama katakan Yesus, Yesus ku kasih jiwaku, ku percaya, karena kasih-Mu padaku. Dari terbitnya matahari, dari terbitnya matahari, dan sampai akhir. Katakan dengan kencang, dengan kencang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi. Syalalala, syalalala, syalalala.
bapak-bapak semuanya boleh di atas. Gak ada jaim-jaim. Kita memuji Tuhan. Siapa yang percaya Tuhan baik, amin. Siapa yang percaya Tuhan baik, amin. Coba bareng-bareng ya. Shalalalala. Shalalalala. Asik. Gak ada jaim-jaim. Come on. Shalalalala. Yo, shalalalala. Shalalalala. Lalalala. Amin. Shalalalala. Goyang terus. Katakan Yesus terkasih jiwaku. Jiwaku. Ku percaya. Karena kasih-Mu padaku. Kau tebus. Dari terbitnya matahari. Ahe, ahe, oh. Katakan dengan kencang, puji, puji dengan tercapi. Oh, ku berjanji, haleluya. Dengan kencang, dengan tercapi. Oh, ku berjanji. Sama-sama kita bilang, sayang, 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 aku disayang, amin. Sayang, sayang, disayang, sayang, sayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat. Sampai kenanganmu, glory, 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 haleluya. Glory puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Sayang, sayang, disayang sekali lagi. Sayang, sayang, aku disayang Tuhan, amin. Aku sayang, disayang. Sayang, 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 aku disayang Tuhan. Asik, asik, hey. Jadi aku katakan glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory. Shalalalala, come on, hey. Shalalalala, shalalalala, hey, amin. Shalalalala. Sekali lagi coba di sini, shalalalala. Shalalalala, lalalala, hey, asik, asik. Ahe, ahe. Hey, 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 hey. Woo! Haleluya. Saya bersuka cita pagi ini lah mereka katakannya, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita, come on. Woo! Haleluya. Asik ya dangdutan ya. Udah lama gak dangdutan. Oke, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar hati kami terus bersuka cita karena Engkau Tuhan. Biar kami memuji-Mu karena kami tahu, karena kami sadar Tuhan baik untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah. tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya
Katakan dengan imanmu, ku yakin Tuhan Ku memberkati. yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin, Tuhan Yesus. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. orang yang percaya pertolongan Tuhan, angkat tanganmu. Tuhan selalu menolongku. Kami percaya Tuhan Yesus selalu menjagaku. Sehelai di rambutku, amin, tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga, selalu Dia katakan dengan imanmu, dan peliharaku seumur hidup. Yang percaya Tuhan pelihara kita seumur hidup kita, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Raja di atas segala raja. Si akan selalu amin Tuhan Yesus. Kasih Tuhan tetap abadi, gak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Sama-sama kita nyatakan dengan percaya, Tuhan selalu menolong, selalu menolongku, selalu menjaga. Dia selalu menjaga, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolong, selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Tuhan selalu menolongku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, amin, selalu menjaga dalam setiap musim hidup kita. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Mari datang sama Tuhan pagi ini. Angkat tanganmu, katakan, selalu menolongku, selalu
mengenyangkan kami. Sekali lagi angkat tangan berdiri sama-sama, katakan Tuhan selalu menolong. Selalu menolongku, selalu sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Katakan dengan percaya, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau selalu ada dalam hidupku, Kau selalu nyata Tuhan. Kasih-Mu besar, kasih-Mu besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menolong kami Tuhan Yesus. Kami selalu percaya Engkau menjaga kami Tuhan Yesus. Dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan, kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Amin. Dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Ku
sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Memuliakan mari angkat tanganmu. Mau sepertimu. Memuliakan namamu Tuhan. Ku mau sepertimu Yesus, mau sepertimu, disempurnakan selalu, sempurnakan dalam setiap jalan kami Tuhan, genap jalanku. Mari angkat kedua tanganmu, katakan ku mau sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus, sempurnakan bentuk hidup kami, bentuk hati kami Tuhan, dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesusku, pada akhirnya sempurnakan selalu dalam setiap jalan kami, dalam segenap jalanku, memuliakan. Sekali lagi katakan ku mau sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus, sempurnakan dalam segenap jalan kami Tuhan Yesus, dalam segenap jalan, memuliakan namamu, memuliakan Tuhan, memuliakan namamu, memuliakan Bapak, ini kerinduan kami Tuhan, bahwa kami mau sepertimu Yesus, karena itu yang kau kendaki dalam hidup kami. Roh Kudus, saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami, karena kami percaya firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Engkau hadir. Engkau sudah hadir di sini. Mari Roh Kudus, Engkau berdaulat sepenuhnya atas hidup hamba-Mu, Engkau berdaulat sepenuhnya atas hidup kami. Biar hari ini Engkau mengajar kami, menuntun kami, sehingga melalui kebenaran firman-Mu kami semakin mengenal Engkau, kami semakin menyenangkan hati Tuhan, kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala persiapan hamba-Mu tidak dapat apa-apanya tanpa Engkau ya Roh Kudus. Tolong pimpin hamba-Mu dengan roh hikmat, pewahyuan, pengetahuan daripada Tuhan, sehingga ketika hamba menyampaikan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberikan kelegaan, yang menderita diberikan penghiburan. Karena di mana ada roh Allah, di mana ada firman Allah, di situ ada kemerdekaan. Kami percaya hari ini terjadi kemerdekaan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Hamba siap menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Hamba tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Mari Roh Kudus berdaulat sepenuhnya. Kau yang tuntun pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Si Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Si Tuhan. Si Tuhan.
Maaf ya, saya harus buka ini saya soalnya nanti kalau itu kayak kemarin saya nggak bisa baca bacaan saya, ininya saya berembun. Aduh, puji Tuhan. Shalom, shalom, puji Tuhan. Luar biasa ya. Ya di masa pandemi seperti ini, tapi kita percaya Tuhan tuh luar biasa. Ya bangsa kita boleh keluar dari sekarang mulai berangsur-angsur keluar dari pandemi. Kita percaya semua ini doa-doa orang benar. Amin. Karena firman Allah berkata doa orang benar sangat besar kuasanya. Ya kita percaya ada doa-doa orang yang benar yang dinaikkan kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doa kita. Puji Tuhan saat pagi hari ini saya diberi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan yang judulnya adalah persembahan yang hidup dan berkenan. Ya, jadi tema kita pada pagi hari ini diambil dari firman Tuhan yang disampaikan lewat GBI ya, Gereja Bethel Indonesia. Supaya dengan tema yang ada kita boleh bertumbuh, semakin hari semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Makanya temanya itu dari hal-hal yang biasa sampai hal-hal yang luar biasa, ya. Sehingga kita ini semakin hari menjadi Kristen, kita semakin dewasa di dalam Tuhan, dalam pengenalan akan Tuhan. Karena banyak orang Kristen jadi Kristen dari kecil, belum tentu dewasa di dalam Tuhan. Betul? Karena dulu saya juga dari kecil Kristen. Tapi saya lahir baru itu umur sekitar 20-an. Padahal saya dididik dari kecil cinta Tuhan. Tapi saya mengenal Tuhan umur 20-an dan start saya ketika saya lahir baru. Amin. Ya, jadi ketika saya lahir baru di situ ada pertumbuhan secara rohani. Ya, biar ini terjadi juga dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Sehingga kita semakin hari semakin bertumbuh. Tadi seperti pujian tadi, kita semakin mengenal Tuhan sehingga kita semakin seperti Kristus. Itu tujuannya. Kita akan baca di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 8. Kita akan baca bergantian. Bapak Ibu yang punya HP kudus silakan. Ya kan? Sekarang kan bawanya HP bukan Alkitab ya, kalau gereja lama nggak boleh saudara ya kan. Tapi sudahlah yang penting saudara baca ya kan. Nah kalau di rumah dibaca Alkitabnya ya. Nah demikian firman Tuhan ayat pertama. Kita akan gantian ya, saudara akan baca ayat yang genap. Saya akan baca ayat yang ganjil. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Puji Tuhan. Amin. Amin. Sebenarnya udah jelas ya, nggak perlu diterangin.
Ya, tapi hari ini supaya semakin jelas, saya akan karena sesuai dengan tema yang ada persembahan yang hidup dan berkenan, saya ambil ayat yang pertama dan kedua menjadi ayat emas kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Jadi demikian firman Allah berkata bahwa kita sebagai manusia, tentunya kita manusia terdiri dari roh, jiwa dan tubuh. Minggu yang lalu Bapak Gembala sidang kita bicara tentang tubuh yang sehat. Sering olahraga kayak Bapak Stephen, ya kan? Saya dulu di rumah lama sering olahraga, di sini aduh makin gede aja, ya kan? Dulu rajin olahraga sama suami saya sama anak saya, kami jogging, kami naik sepeda ya. Bukan karena cuma mau langsing, tapi supaya sehat. Amin. Karena dengan tubuh kita yang sehat kita bisa memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya, kita sehat, bisa pergi kemana-mana melayani Tuhan, ya bisa pergi kemana-mana. Dengan tubuh yang sehat, ya. Kemarin Pak Esra pergi ke Pak Batam ya Pak ya, untuk buka pembukaan gereja baru. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Amin. Ya kalau Pak Esranya nggak sehat gimana dia mau pergi ke Batam, betul? Tapi karena beliau sehat dari Tuhan dia pergi ke Batam. Kita juga gitu. Bisa penginjilan kemana-mana kalau nggak sehat gimana mau penginjilan. Baru penginjilan batuk, orang bilang corona pak pulang. Ya kan? Betul nggak? Baru mau datang ke rumah orang kulunawan. Orang takut Pak Corona, maaf pulang aja Pak. Gak jadi penginjilan. Ya, jadi tubuh yang sehat itu penting. Makanya tubuh perlu dijaga. Kemarin kan kita belajar tentang bagaimana tubuh yang sehat. Nah, sekarang Tuhan mau bukan cuma tubuh yang sehat. Untuk apa tubuh yang sehat? Yaitu tadi dikatakan bahwa tubuh yang sehat itu untuk kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup. Ya, saudara, bahwa dalam nats kita kali ini Rasul Paulus memperingatkan jemaat di Roma, ya, dan termasuk kita semua agar mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan, ya, yang karena tubuh kita diciptakan oleh Tuhan, milik Tuhan, punya tujuan. Amin. Jadi Tuhan menciptakan kita punya tujuan. Untuk apa tadi lagunya? Memuliakan nama Tuhan. Jadi orang yang dapat menyampai tujuan Tuhan, memuliakan nama Tuhan kalau hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan. Orang yang hidupnya dipersembahkan pada Tuhan, tadi ada 3 cirinya, ya. Persembahan yang apa katanya? Yang hidup. Artinya, saudara, bahwa semasa saudara hidup dan saya persembahkan diri saudara kepada Tuhan. Amin. Ntar kalau udah mati didoain. Gak penting udah sampai ke sono kalau hidupnya benar, ya kan? Ya, tapi kalau kita hidup berarti itu sama seperti tumbuh-tumbuhan. Ya, Tuhan Yesus analoginya kan begitu. Ranting tidak bisa berbuah kalau tidak menyatu dengan itu batangnya, saudara. Itu bicara tentang bahwa kita ini punya kehidupan yang kita serahkan sama Tuhan. Ya, ya. Jadi kita harus hidupnya melekat sama Tuhan supaya kita punya kehidupan. Amin. Karena Dia adalah sumber kehidupan. Orang yang tidak melekat kepada Tuhan, dia tidak punya sumber kehidupan. Betul nggak, saudara? Kenapa? Karena Dia Allah sumber segala sumber kehidupan dalam hidup kita. Bahkan kemarin kita diterangkan bagaimana bahwa kalau kita saat ini sudah percaya Yesus, kita sudah ada di dalam Tuhan, Roh Allah sudah ada dalam hidup kita. Amin. Bahwa Dia bertahta dalam hidup kita. Dia yang akan menuntun kita, ya. Jadi tubuh kita persembahkan hidup, ya. Hidup kita persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Artinya apa, saudara? Ya, kalau zaman dulu Tuhan saja memberi contoh kepada kita, ya, bahwa Dia mempersembahkan hidupnya untuk menebus dosa kita. Amin. Jadi Tuhan mau, kan katanya tadi lagunya, aku mau seperti Yesus. Tuhan mau kita juga sama seperti Yesus. Betul?
mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Kalau orang yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, dia akan memiliki buah-buah roh. Amin. Karena hanya orang yang melekat kepada firman Tuhan, yang melekat kepada Tuhan, dia akan memiliki buah. Buah apa? Buah roh. Apal nggak buah roh? Kayaknya saya udah sering ya. Ntar saya ajarin nyanyi nih kalau nggak apal. Nyanyi sekolah minggu. Karena saya waktu ujian jadi PDP di GBI harus apal saudara. Jadi saya ngapalinnya sama anak saya. Kesya saya mama sering denger tuh nyanyi lagu itu buah roh. Dia ajarin saya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. 100 dong nilai saya jadinya. Yang ngajarin anakku saudara. Ya, karena manusia itu cepat kalau udah lewat lagu, betul? Ya kalau pakai lagu tuh cepet saudara, dinyanyiin nempel di sini, ya kan? Kalau nyanyian Tuhan nempel di sini bagus, jangan nyanyian dunia aja. Apalagi nyanyian Rabat Katolo, ya patah hatiku jadinya. Saudara waktu lagu itu booming banyak orang bunuh diri saudara. Kenapa? Karena lagu itu doa kan. Jadi kalau yang lagi patah hati di sini saya mau bilang ya, jangan nyanyi lagu kayak gituan. Ya saya pernah negor teman saya di sekolah Alkitab. Putus pacar dia nyanyi. Kaulah segalanya bagiku. Yesus segalanya bukan pacar loh. Iya saya gituin saudara. Betul? Jadi yang muda-muda putus pacar. Kaulah segalanya. Yesus maksud saya bukan pacarmu. Dia bagiku. Jadi gak putus asa. Betul? Jangan bilang putus 1 tumbuh 1000. Enggak. Ya gak boleh. Betul gak? Ya jadi... Nanti juga Tuhan kasih jodohnya, gak usah takut, amin. Jadi kita di dalam Tuhan, kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saya ingat waktu saya sekolah Alkitab, saya lulus 2 tahun begitu. Di sebuah sekolah, itu namanya STT Taumangu. Ya waktu saya lulus itu presisi mau jadi sekolah tinggi teologi ya. Jadi saya waktu lulus saya dapat DipTH, diploma teologi. Karena saya harus 2 tahun saya di luar, tugas di luar begitu baru saya boleh masuk lanjutin S1-nya gitu. Tapi oleh karena saya sudah tanya-tanya Tuhan, saya sempat masuk ke satu sekolah di Jakarta. Tapi ternyata Tuhan bawa saya sekolah yang berbeda. Sekolah umum, khususnya saya ngambil S1 saya di konseling. Karena Tuhan nuntun, jadi saya ikut aja tuntunan Tuhan. Ya, jadi saudara, waktu saya ada di sana saya ingat bahwa ketika saya bertobat, terima Yesus sebagai juru selamat pribadi, Tuhan mau saya mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Ini gak gampang saudara. Karena waktu itu saya ada kuliah di Trisakti, saya ngambil manajemen transportasi udara. Saya kepengen bahwa saya akan bekerja di airline dan saya bisa keluar negeri. Gitu. Tapi Tuhan waktu panggil saya, Tuhan bilang enggak, kau jadi hamba Tuhan. Aduh saudara rasanya... Kayaknya gini, aduh Tuhan, aduh kalau ikut Tuhan cita-cita gua aja mesti dikuburin. Betul? Saudara akhirnya saya pergi sekolah Alkitab. Ya, waktu saya sekolah Alkitab, saya lulus, saya ingat. Saya punya kakak rohani namanya Yonatan Patesina, dia sekarang gembala sidang di Australia. Saya ingat, saya ikut selalu saya anak didik mereka dia yang ikut dalam creative ministry, ya. Dan waktu itu saya dengan teman saya disuruh nyanyi satu lagu dan jadi kami solois dan teman saya di belakang itu ikut kor semua. Saya ingat banget lagu itu yang berkata begini, kami bawa segenap hati dan hidup kami di atas mezbah sebagai korban yang kudus berkenan padamu. Gitu. Dalam Yesus kami mau tinggal bersekutu dalam firman-Mu. Makin bertumbuh, berbuah, muliakan namamu. Gitu. Terus apa refnya kita nyanyi-nyanyi. Bentuk kami jadi bejanamu, utus kami menjadi alatmu Tuhan. Biar kami berbuah. Ya. Kami siap lakukan kehendakmu. Saudara ini lagu aslinya dari firman ini. Betul? Bahwa Tuhan mau kita semua dibentuk oleh Tuhan. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin.
Jangan orang janji-janji begini, Tuhan ntar gue mau dipakai Tuhan. Pak Tuhan ntar dulu kalau gue kaya. Ntar dulu kalau gue begini, pakai syarat. Kalau mau ikut Tuhan gak usah pakai syarat. Langsung bilang Tuhan ini aku, utus aku, pakai aku. Itu namanya menyerahkan hidup. Amin. Jadi waktu saya nyanyi lagu itu, aduh saya ingat kalau Tuhan suruh saya utus ke ke pedalaman berarti saya harus berkata iya. Betul nggak? Karena teman-teman saya ada yang di pedalaman Kalimantan, ada yang di pedalaman Papua. Mereka pergi saudara. Kami ada WA-nya. Jadi kalau saya mau kemana-mana tuh teman saya ada semua seluruh Indonesia. Ya mereka gembala sidang semua. Dan di sana kami dikatakan begini. Kami dimotivasi berkata, sekali jadi hamba Tuhan, tetap jadi hamba Tuhan. Jadi saudara sudah 30 tahun saya ada di sini. Saya tidak menyangkali panggilan Tuhan. Amin. Karena itu yang namanya menyerahkan hidup. Terserah Tuhan mau bikin apa dalam hidup kita. Amin. Kalau anak-anakmu mau dipanggil Tuhan kasih menjadi persembahan yang hidup. Amin. Jangan entar dikasihnya kalau udah patah kaki. Kalau udah gak sempurna baru dikasih. Gak begitu. Kalau kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, apa yang kita punya kita serahkan sama Tuhan. Saudara saya baca sebuah artikel. Ada kan lagu I have decided to follow Jesus. Nah ya jadi to follow Jesus. Ternyata di balik lagu itu terjadi di daerah India saudara. Gimana? Orang yang percaya Yesus, dia menaruh hidupnya kepada Tuhan. Harapannya kepada Tuhan. Walaupun dia, istrinya dan anaknya harus mati buat Tuhan. Jadi itu lagu itu diciptakan karena seseorang yang mati bagi Tuhan. Ya. Jadi tetap ku ikut walau sendiri itu udah terakhir. Mengikut Yesus keputusanku. Terus mengikut Yesus ku tak ingkar. Terus apa lagi? Tetap ku ikut walau sendiri. Ternyata lagu itu tuh lagu di mana dia mempersembahkan hidupnya karena di daerah itu kalau dia jadi orang Kristen dia harus mati. Pertama waktu dikatakan begini, kamu ikut Yesus berarti istrimu saya bunuh. Di depan dia istrinya dibunuh. Dia tetap kata-kata itu yang keluar dari mulut dia. Gak lama dia bilang kamu masih tetap ikut Yesus, anaknya dibunuh. Terakhir kali dia juga orangnya bilang kalau kamu tetap ikut Yesus saya bunuh kamu. Dia berkata tetap ku ikut walau sendiri. Jadi lagu itu tuh ada maknanya dalam saudara. Amin. Tapi saudara itu yang dikatakan firman Allah. Benih yang jatuh di tanah dia akan bertumbuh. Akhirnya karena orang yang bunuh mereka melihat kesetiaan orang ini kepada Yesus. Orang yang bunuh bertobat dan satu kota itu dimenangkan bagi Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Ini bicara orang yang mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Amin. Jadi saudara pikir jadi hamba Tuhan tuh enak kalau diutus-utus. Saudara gak tahu itu kalau namanya di pesawat tuh haleluya puji Tuhan ya kan. Ada badai ada apa. Betul gak? Ya, saya baru waktu itu pernah diutus ke Pulau Air aja begitu. Kalau udah musim Desember udah haleluya aja Tuhan. Kayak gue gak pesen badai. Tapi badai mesti datang saudara. Karena itu udah waktunya. Betul? Kadang-kadang dak dikduk der tuh. Saudara saya bertahun-tahun tapi saya harus setia. Karena Tuhan bilang sebelum waktunya ya udah. Betul? Itu orang mempersembahkan hidup itu walaupun. Jadi kasihnya itu walaupun. Seperti Habakuk berkata, walau pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, aku tetap beria-ria di dalam Tuhan. Itu bicara penyerahan kita, hidup kita total kepada Tuhan. Amin. Jadi saudara, kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan yang hidup, berkenan kepada Tuhan. Kalau zaman dulu kan persembahannya tadi ya pagi-pagi saya dengar tuh sepupu kita itu lagi motong-motong kambing tak apa gitu ya. Saya kalau di tempat lama sana pasti saya dikasih sama Bu RT. Ya kan? Saya dikasih kambing sama sapi itu dicampur. Waduh suami saya jago tuh ya kan. Dimasak rica mantap. Ya kan? Ya. Jadi saudara zaman dulu kan bangsa Israel begitu. Disuruh Tuhan untuk membunuh binatang yang hidup dan yang tidak bercacat.
Betul? Kalau bercacat nggak boleh, saudara. Ya, jadi yang betul-betul hidup hingga darahnya itu dicurahkan untuk penebusan dosa. Ya, saudara. Jadi kalau kita baca di situ tentang penebusan dosa itu kita baca Alkitab di Imamat. Ya bagaimana ritual itu dipakai begitu. Saya pernah belajar di sekolah Alkitab, dosen saya itu dari Amerika langsung diterjemahkan. Kadang-kadang saya ngantuk. Kenapa? Karena itu bicaranya dari ini ke sini, dari ini ke situ, jadi begini, jadi begitu. Coba saudara kalau baca Imamat ya, kadang-kadang ke bawah ngantuk. ya, tapi itu memang ritual yang dilaksanakan. Tapi puji Tuhan karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita nggak pakai lagi begitu. Dan Tuhan mau kita mempersembahkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan yang hidup. Amin. Yang berkenan. Berarti kita punya karakter Kristus tadi. Orang yang hidup itu ada progres. Betul? Kalau orang mati itu nggak ada progresnya. Betul? Nggak ada kemajuan maksud saya. Ya udah itu aja. Dari dulu pemarah ya pemarah terus gak bertobat. Gitu ya. Dari dulu penjudi-judi melulu saudara. Saudara saya mau bilang ya, saya dulu kalau di tuh suka nonton film Cina ya. Tukang judi melulu ya. Ya, saya tuh dewanya judi. Betul. Saya dulu tinggal ngangkat begini. Nomor, bukan nomor, pakai monyet gitu ya. Bukan gambar, boneka monyet. Besok yang keluar 2-3 pasti. Begitu. Iya benar saudara. Itu karena di depan saya lapangan tiap jam 6 sore saya show off. Babi, besok keluar babi. Jadi orang pada dapat. Tapi saudara tahu bahwa judi itu datangnya dari kuasa gelap. Anda terikat. Setelah saya tahu kebenaran, saya ingat-ingat. Semua orang yang minta dengan saya itu judi-judi, banyak duitnya, habis. Diambil lagi sama setan. Betul? Semua berkat yang bukan dari Tuhan habis. Betul? Kalau berkat yang dari Tuhan semakin ditambahkan. Amin. Betul? Coba saudara lihat Abraham, makin hari makin bertambah kaya bukan? Betul? Karena berkatnya dari Tuhan. Makanya jangan suka tadi judi online segala macam, betul. Sekarang ketangkep tuh yang rich. Udah lupa sama Tuhan gara-gara punya tapi duit orang. Betul? Kita anak Tuhan gak perlu begitu. Setia dengan perkara kecil akan dikasih perkara besar. Jadi mau katanya gajinya berapa kayak puji Tuhan, haleluya. Amin. Jadi mengucap syukur Tuhan pasti berkati kita. Janjinya kan waktu kita tidur diberkati. Makanya si Mongol bilang begini, salah tuh orang kalau ulang tahun jam 12 malam dibangunin. Kenapa? Waktu dibangunin orang mau diberkati dibangunin. Ya entah teruji apa tidak tapi itu firman ya. Katanya kita waktu tidur. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu waktu tidur ngorok dikit gak usah dibangunin. Tuhan lagi kasih berkat, amin. Ya seperti itu. Jadi saudara kalau kita mempersembahkan hidup kita total sepenuhnya sama Tuhan. Amin. Jadi saudara pikir hamba Tuhan yang pergi-pergi nanti keluar negeri kemana. Ya penyerahan hidup saudara itu entar jeder di mana kan kita gak pernah tahu. Ya, tapi saya percaya waktu kita menyerahkan hidup kita di dalam Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah. Amin. Ya hal yang kedua dikatakan apa? Persembahan yang kudus, ya. Jadi kita harus mempersembahkan hidup kita yang kudus. Yang kudus itu berarti tidak bercacat celah, saudara. Ya, gimana caranya? Ya, saya khusus karena saya belajar tentang keselamatan dari GBI. Ya, karena kita gereja GBI, jadi kita berdasarkan GBI. Saya mau kasih tahu dikatakan bahwa begini. Ketika kita itu diselamatkan, jadi waktu kita percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, kita sudah diampuni. Betul? Ya, itu bahasa kerennya di sini dikatakan justification. Jadi kita sudah diselamatkan dari hukum dosa. Ya, jadi waktu kita berdosa, kita minta ampun, kita dibaptis selam, kita sudah diselamatkan. Ya, tapi ada hal yang kedua. Ini bicara tentang tadi ada hubungannya dengan pengudusan. Dikatakan kita sedang diselamatkan dari kuasa dosa. Namanya sanctification. Amin.
Ini bicara bahwa ketika saudara dan saya sudah dibenarkan karena darah Yesus, setelah itu dalam perjalanan kehidupan kita, kita akan terus disucikan oleh Tuhan dari hari ke hari. Dari apa? Dari cara hidup kita yang lama. Amin. Kalau saudara mau tahu kalau cara hidup yang lama itu dalam Kolose 3 dibicarakan bahwa ya hidup yang lama itu penyembahan berhala, kemarahan, perzinahan, percabulan, semua yang sifatnya daging. Betul? Jadi Tuhan mau kita setelah mendapat keselamatan tidak lagi melakukan hal yang sama. Karena di dalam firman Allah di dalam 2 Timotius berkata begini, dianalogikan bahwa anjing kembali ke muntahnya, babi kembali ke kubangan. Keras ya, di anjing babiin saudara. Jadi kalau kita melakukan dosa kita seperti anjing, seperti babi. Kita ini manusia ya. Berarti kita pun dikasih pikiran untuk tidak melakukan hal yang sama. Jadi kalau saudara dan saya sudah ditebus dari hal-hal yang daging sifatnya, maaf kata yang cabul, yang zina, yang yang benci orang, yang begitu-begitu sudah ditebus ketika kita percaya Yesus, hidup-hidup kita yang lama, yang penuh dengan dosa, maka dalam perjalanan kekristenan kita harus maju di dalam kekudusan. Amin. Berarti kita semakin hari semakin dikuduskan. Bagaimana caranya? Tuhan akan menajamkan kita dengan sesama kita. Jadi jangan heran suami istri kalau ada begini-begini gesekan. Kalau anak ada gesekan dengan orang tua atau dengan teman atau dengan siapa. Berarti Tuhan lagi mau menguduskan kita. Amin. Jadi kalau Anda berdoa Tuhan minta kesabaran. Besok yang datang bikin kamu marah. Nah, Tuhan biar saya murah hati. Yang datang tiap hari minta sama you. You bisa gak? Lakuin. Betul? Tapi kalau hidup Anda dan saya diserahkan sepenuhnya sama Tuhan, roh yang ada di dalam kita ini akan menolong kita. Amin. Kita bisa karena Roh Kudus. Karena waktu kita dilahirkan kembali, Roh Allah tinggal di dalam kita. Roh Allah, Roh Tuhan itu yang akan menuntun kita. Amin. Sehingga kita tidak lagi kembali kepada kubangan. Makanya syaratnya orang setelah ikut Tuhan, mari saudara bertumbuh dalam gereja Tuhan. Amin. Supaya kalau di gereja Tuhan saudara dan saya mendengar firman Tuhan, kita semua akan dikuduskan lewat kebenaran firman Tuhan. Akan diajarin untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Semakin hari kita semakin bertumbuh dalam kekudusan. Menanggalkan setiap dosa dalam hidup kita. Tabiat daging dalam hidup kita. Ya, karena tabiat daging itu perseteruan dengan Tuhan. Ya, di dalam Matius Matius 5 ayat yang ke-8. Bukan itu. Jadi kita harus meminta sama Tuhan untuk kita boleh bertumbuh dalam kekudusan Tuhan. Ya, kita mati bagi dosa. Galatia 5 ayat 17, maaf salah. Galatia 5 ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 berkata, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Jadi ini baca lagi di rumah.
cross check satu-satu. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Gitu caranya. Kalau saudara mau kudus. Betul nggak? Kemarin gue marah nggak ya? Kemarin dengki orang nggak ya? Kemarin nyeritain orang nggak ya? Kemarin benci orang nggak ya? Gitu. Jadi kita cross check. Makanya suruh merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya kita tahu nih kita kudus apa enggak. Jangan-jangan kemarin gue udah ngomongin orang. Cepet-cepet Alkitab bilang. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kamu mengaku dosamu, Allah setia dan adil, ya mengampuni, menyucikan kamu dari segala yang jahat. Jadi kalau udah di cross check ada, berarti kita akan berkata Tuhan ampuni aku, kuduskan aku, Roh Kudus pimpin aku. Jadi orang yang mau hidup dalam kekudusan, hidupnya harus dipimpin oleh Roh Tuhan. Jadi setiap pagi itu, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ayo nyanyi sama saya. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Betul? Amin. Katanya lagu apa? Bawalah diriku kepada segala kebenaran. Roh Kudus itu yang akan menuntun kita pada segala kebenaran. Sehingga hari itu Roh Kudus akan berkata, ini salah, itu benar. Sehingga kita terus dituntun dia semakin hari semakin dikuduskan. Amin. Jadi mari, ada orang bertanya sama saya, dia mau belajar tentang firman Tuhan dengan saya. Ya, dia simpatisan percaya Yesus, dia sudah mengalami Tuhan. Dia mau belajar lebih dalam, dia bilang. Tapi Bu, saya belum begini. Oh silakan, belajar dulu supaya ngerti. Dia bertanya sama saya gini, Bu, saya lihat orang Kristen itu katanya udah di dalam Tuhan. Tapi kadang-kadang kelakuannya gak seperti yang Yesus ajarkan. Terus dia bilang, kalau begitu gimana Bu? Saya bilang, saya ajarin. Dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, barang siapa menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Setelah menjadi anak Allah, saudara dan saya menerima Yesus, berarti hukumnya Tuhan berlaku. Anak yang kukasihi akan kutegur dan kuhajar. Jadi selama orang-orang Kristen, saya bilang selama orang-orang Kristen melakukan hal-hal yang tadi. Anjing kembali ke muntahnya, babi kembali ke kubangannya. Tuhan akan turun tangan untuk memaksa Anda menjadi kudus. Amin. Karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Dengan cara apa? Dihajar saudara. Ditegur dulu. Kagak kena masih iya aja begitu. Dihajar. Habis baru berkata Tuhan ampuni aku. Amin. Ya. Saya boleh kesaksian waktu saya pergi ke Sangir itu ke tempat suami saya bapaknya meninggal. Saya pergi di sana. Orang sambil mabuk dia berkata begini, bilang sama suami saya mau bertobat tapi begini. Miring, mabok. Terus dia mau dilayani. Saudara saya ngomong begini, entar kalau udah waras baru saya layani. Yuk mabok dilayani mana nyangkut, kan saya ngomong gitu. Dia ngomong begini, enggak lah Bu, pokoknya saya mau bertobat sekarang. Tapi masih ada pengaruh alkohol saudara. Saya bilang entar lah, dia paksa saya. Udah sekarang katanya dia, saya maunya sekarang dilayani. Terus saya bilang, benar, yuk mau dilayani saya sekarang. Tanggung jawab kalau saya layani hari ini. Saya bilang, saya akan bilang sama kamu, berhenti mabuk, berhenti merokok. You mau? Saya ngomong gitu. Kalau mau ikut Yesus hidup kudus. Terus dia ngomong, mau Bu? Betul. Mau kata dia. Ya udah saya bilang. Awas ya kalau lakuin hal yang sama terjadi yang lebih buruk dari ini. Itu kan firman Allah bilang begitu. Kalau orang sudah ditebus dari dosa. Dia melakukan hal yang sama akan terjadi yang lebih buruk. Terus saya ngomong begini. Iya Bu betul. Ya udah saya ajak dia berdoa. Karena dia maksa saya ajak berdoa percaya terima Yesus. Besok-besoknya dia datang ke acara. Kan saya udah ingetin gini. You udah janji ya, nggak minum lagi, nggak merokok lagi karena you udah mempersembahkan hidup lu buat Tuhan. Terus dia ngomong, iya Bu. Nggak lama dia ambil rokok, dia merokok depan saya. Hari itu juga dia batuk dan muntah, saudara. Itu bicara bahwa Allah intervensi hidupnya untuk dia kudus. Amin. Karena Tuhan bilang lebih baik mata satu Anda ke sorga daripada dua mata Anda nggak saudara. Betul? Jadi Tuhan menebus kita, Tuhan akan menuntun kita supaya kita tetap hidup kudus. Hal yang ketiga. Dikatakan persembahan yang berkenan kepada Allah. Berkenan kepada Allah sesuai dengan standarnya Allah. Yang terbaik buat Tuhan, menyenangkan Tuhan, pola hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jangan mengenakan pola hidup yang lama. Ya. Jadi
berubah melalui pembaharuan budimu. Kapan terjadi? Ketika kita mendapat kelahiran kembali, lahir baru ya dari Tuhan. Ya, perubahan paradigma karena berjumpa dengan Yesus. Melupakan Filipi 3 ayat 14 ayat 15 berkata melupakan apa yang di belakang, mengarahkan diri kepada apa yang ada, yang di hadapannya, berlari dengan tujuan sekalipun menderita. Tuhan memakai teguran, hukuman sebagai sarana pemulihan dan pertobatan. Amin. Jadi kalau Anda ditegur, dihajar Tuhan, relakan hatimu, katakan Tuhan, Engkau mengasihi aku. Kalau lu gak ditegur berarti lu bukan anak Tuhan. Betul? Kalau masih ditegur harusnya bersyukur. Ya. Pak Stephen gak bakal negor anak orang, anak dia takutnya berantem sama orang, betul gak? Tapi kalau anaknya pasti begitu, betul gak? Nah kayak gitu. Jadi saudara, puji Tuhan kalau kita ditegur Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17 mari kita baca bersama-sama. Ini ayat terakhir yang saya akan bawakan. Apa yang harus Anda lakukan supaya kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, hidup kudus, suci dan benar di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan baca 2 Timotius ini nggak nyala soalnya saudara ya. 3 ayat yang ke-16 dan 17. Ayo kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Jadi apa yang harus saudara lakukan biar tetap hidup saudara berkenan di hadapan Tuhan? Seperti tema kita tadi bahwa persembahan yang hidup dan berkenan. Pertama kita ikut dalam tuntunan Roh Kudus. Ya, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kedua, baca firman Tuhan, renungkan siang dan malam. Karena ketika kita membaca firman Tuhan, tadi kelakuan kita akan diperbaiki. Amin. Yang salah jadi baik. Jadi benar. Apa tujuannya? Tujuan Tuhan ketika kita hidup baik, kita hidup benar. Tujuan Tuhan adalah bahwa kita dalam 2 Timotius 2 ayat 21 berkata, jika kita menyucikan diri kita, kita akan dipakai menjadi bejana yang mulia. Tujuan Tuhan akan memakai kita untuk kemuliaan namanya. Amin. Siap dipakai Tuhan? Amin. Persembahkan hidupmu bagi Tuhan. Amin. Ikut tuntunan Roh Kudus sehingga tidak kedagingan lagi. Kedua, baca firman Tuhan, renungkan siang dan malam sehingga kehidupan Anda dan saya berubah. Semakin seperti Kristus. Mari bangkit berdiri. Tadi saya mau nyanyi lagu itu kembali. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Jadikan pujian ini doa dalam hidup kita. Bahwa kita sungguh-sungguh mau berubah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Dan banyak jiwa dimenangkan. Tujuan Tuhan adalah dia mau pakai hidup kita. Persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Bapa. Makasih Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Katakan bagai bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan
dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Saudara, saya sudah menyampaikan firman Tuhan. Adakah hari ini saudara berkomitmen dengan Tuhan untuk menyerahkan hidupmu, hidup yang kudus berkenan di hadapan Tuhan? Saudara yang mau angkat tangan saudara, bilang sama Tuhan, aku mau Tuhan. Aku mau Kau pakai menjadi bencana yang mulia. Aku mau Kau pakai Tuhan lebih hari, Kau mau kuduskan kami. Untuk kami jadi saluran berkat bagi jiwa-jiwa. Karena itu yang Kau kehendaki Tuhan. Ini bukti kami cinta akan Engkau. Mari Roh Kudus, Engkau tahu hati kami hari ini. Kalau ada yang tersakiti, Roh Kudus Kau menyelidiki hati mereka. Bersihkan hati mereka saat ini ya Roh Kudus. Sucikan hati mereka Tuhan. Perkorbanan-Mu di kayu salib Tuhan bagi mereka Tuhan. Sehingga hati mereka disucikan dengan kuasa darah Yesus. Mereka yang terluka Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang hari-hari sedang mengeluh karena kesusahan, kesulitan, Tuhan kuatkan mereka. Hiburkan mereka, berkati mereka Tuhan. Makasih Tuhan, kalau ada hal-hal yang salah yang pernah kami buat, Tuhan ampuni kami. Lawat kami Tuhan, ampuni kami. Kalau kami lebih mementingkan kedagingan kami Tuhan, ampuni kami. Kami minta Roh Allah menyucikan kami. Roh Allah menuntun kami, sehingga kami hidup semakin hari semakin seperti Kristus. Terus Roh Kudus bawa kami berjalan bersama Engkau. Kuduskan kami dari hari ke hari. Bawa kami kepada rencana-Mu. Karena rencana-Mu ada rencana yang indah bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Hamba sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Firman-Mu berkata, apa yang sudah keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Allah akan mengerjakan apa yang Allah mau dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sudah berkomitmen di hadapan Tuhan. Engkau lihat hati kami. Kau lihat seluruh kehidupan kami. Bawa kami kepada rencana-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan, silakan duduk. Terima kasih Pastor Evi untuk firman Tuhannya. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan bisa sampaikan tangannya. Oke. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan amplop persembahan bisa lambaikan tangan? Sudah dapat semua? Oke, sudah. Persembahan kita masih seperti biasa, jadi masih ditaruh di atau diletakkan, dimasukkan ke dalam
kotak persembahan yang ada di belakang. Jadi sebelum pulang bisa menaruh amplopnya, masukkan amplopnya ke dalam kotak persembahan yang ada di belakang. Ada 2 kotak coklat di belakang untuk persembahan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu untuk persembahan. Mari kita bawa persembahan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, untuk hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan menjamah kami, Tuhan menegur kami, Tuhan mengajar kami pagi ini. Tuhan sebentar kami ingin membawa persembahan kami, Tuhan pakai persembahan ini untuk menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, kiranya Tuhan buat berhasil supaya nama Tuhan dimuliakan. Dan biar kami hidup turut sekehendak dengan rancangan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, syukur hanya untuk satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan menyaksikan pengumuman TCC News untuk kegiatan gereja selama seminggu ke depan. Silakan multimedia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Lucia Alfiana atas pelayanannya, dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Sunday Service minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Stephen Palit. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan dan kedukaan, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah doa akan dilakukan secara online, pada hari Rabu tanggal 16 Maret pukul 7 malam. Ibadah Women in God akan diadakan pada besok Sabtu tanggal 19 Maret pukul 6 sore. Ibadah akan dilakukan secara online, dan link akan diberikan di grup WhatsApp TCC. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu beberapa kegiatan gereja selama ke depan. Kayaknya ada kesalahan ya Bu ya? Oke, jadi mau itu doa hari Rabu dan ibadah Women hari Sabtu itu diadakan onsite, sudah boleh onsite. Ya, jadi doa juga hari Rabu bisa datang ke gereja ya Pak Ferry ya. Ya, datang ke gereja, bukan ke rumah Pak Ferry. Ya, datang ke gereja. Ya, jadi kita akan berdoa sama-sama, balik lagi ke gereja setiap hari Rabu jam 7 malam tetap. Dan hari Sabtu ada ibadah wanita jam 6. Jam 5. Jam 5 sore. Ya, jam 5 sore di tempat ini sudah onsite ibadahnya. Jadi tidak online lagi. Ya. Jadi tidak perlu kuota internet lagi. Ya. Itu saja. Ada tambahan Pak Steven? Oh ya, hari ini untuk para usher atau Bapak Ibu yang merasa sudah melayani di usher dan atau ingin bergabung dengan tim usher di TCC, hari ini ada training jam siang ya Kak Ira ya. Selesai ibadah kedua. Ya, jadi buat Bapak Ibu Saudara yang ingin tergabung atau ingin melayani di usher dan sudah melayani di usher, nanti setelah ibadah kedua, mungkin kurang lebih jam 1-an berarti akan ada training dan fellowship bersama dengan Pastor Daniel juga nanti siang. Itu saja. Lagi tuh. Adakah jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini bisa lambaikan tangan? Oh, selamat datang, selamat beribadah di TCC. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara. Mungkin nanti kalau tidak buru-buru pulang bisa stay sejenak untuk ngobrol-ngobrol bersama pengurus pengerja di tempat ini. Dan gereja mengundang untuk Bapak Ibu yang belum punya tempat beribadah, gereja TCC sangat terbuka. Ya. Walaupun pintunya agak kecil tapi kita terbuka. Oke. Ya, itu saja pengumuman untuk kita hari ini. Kita akan berdoa syafaat. Bapak Ibu silakan bangkit berdiri bersama-sama. Ya, mari kita akhiri ibadah kita dengan doa syafaat. Terpuji namamu Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan.
Kau mengasihi kami walaupun kami kadang tidak setia, tapi Engkau tetap mengasihi kami. Bahkan dengan caramu Engkau selalu membawa kami, menegur kami untuk kami datang dekat dengan Tuhan. Karena di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya dalam Engkau kami ada kekuatan baru, berkat yang turun atas kami. Untuk itu kami patut untuk setia dan taat kepada Engkau. Ampuni kalau selama ini kami jauh dari-Mu Tuhan. Bawa kami semua untuk kembali kepada-Mu. Karena kedatangan-Mu sudah dekat. Karena Engkau berjanji buat kami, di mana Engkau berada kami pun berada. Biar kami mulai sekarang kami di bumi ini kami persiapkan diri kami untuk kami bersama dengan Engkau di surga Tuhan. Kau tidak inginkan kami Tuhan binasa, tapi Engkau inginkan kami untuk hidup kekal selama-lamanya bersama-Mu Tuhan. Makasih banyak ya Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa sudah dipecah-pecahkan, bahkan kami sudah mendengarnya. Kami percaya firman Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kami percaya apa yang kami dengar Tuhan, biar kami siap untuk melakukannya Tuhan. Untuk itu Tuhan Roh Kudus kuatkan kami, biar tubuh ini kami persembahkan Tuhan, menjadi persembahan yang hidup yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Kami tidak gunakan Tuhan untuk hal-hal yang membuat Engkau tidak berkenan kepada kami, tapi biar tubuh ini kami persembahkan untuk Tuhan. Untuk itu terima kasih banyak Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu Pastor Evi Tuhan yang sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Kami berdoa biar Kau pakai hamba-Mu kemanapun dia pergi melayani, bahkan dalam keluarganya Tuhan berkati Bu Evi berlimpah-limpah Tuhan. Kesehatannya Tuhan, juga suami, anak-anaknya semua aman dalam lindungan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk jemaat yang luar biasa, jemaat ICC yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, biar Tuhan berkati kemanapun umat-Mu berada Tuhan. Tuhan sertai mereka, berkati apa saja yang mereka kerjakan oleh tangan mereka, Engkau buat berhasil Tuhan. Yang sedang mencari pekerjaan Tuhan, berikan, pertemukan dengan pekerjaan ya Tuhan, untuk mereka bisa bekerja Tuhan. Mereka dalam keluarga Tuhan, suami istri, anak-anak Engkau berkati, tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk jiwa yang baru sudah Tuhan tambahkan pada minggu ini Tuhan. Kami mengucap syukur gereja ini Tuhan menjadi gereja yang akan siap Tuhan untuk menggembalakan setiap umat-Mu yang belum punya gereja tetap Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat setiap kami, core team Tuhan, berikan kami kesentuhan hati, agar kami sama-sama melayani Engkau Tuhan, mempersembahkan apa yang kami miliki Tuhan itu, tubuh ini untuk melayani Engkau Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan minggu ini Tuhan menangkan hati-Mu Tuhan. Hamba-hamba Tuhan di atas mimbar, di bawah mimbar, apa saja yang kami melayani minggu ini Tuhan, biar kemuliaan hormat bagi nama-Mu Tuhan. Makasih banyak ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat pemimpin gereja kami, Gembala sidang kami Pak Daniel Suprianto, yang saat ini Engkau sedang pakai menjadi alat-Mu melayani di GBI Gunung Sari Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan terus lindungi gembala kami bersama Ibu Vera, istrinya Tuhan, anak-anaknya Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan, agar hamba-Mu ini Tuhan semakin hari semakin Engkau pakai secara luar biasa Tuhan. Untuk Tuhan kemuliaan hormat bagi nama Tuhan, membawa umat-Mu Tuhan berjumpa dengan Tuhan melalui penggembalaannya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapak untuk Jakarta Tuhan, di mana kami berada Tuhan, biar Jakarta aman Tuhan. Berkati kota kami Tuhan, biar kota kami ini Tuhan semakin hari Tuhan, semakin Tuhan Engkau berkati ya Tuhan, melalui gubernur kami ini Tuhan, biar pembangunan maupun juga Tuhan program-programnya yang sudah dibuatnya Tuhan semuanya berjalan seturun kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa buat Indonesia Tuhan, bersyukur Indonesia aman Tuhan, tidak ada peperangan seperti negara-negara lain. Kami percaya ini semua karena doa-doa kami daripada gereja-Mu Tuhan. Untuk itu berikan kekuatan hikmat buat presiden kami untuk terus memimpin bangsa ini Tuhan. Biar bangsa ini Tuhan terus Tuhan Kau pakai menjadi bangsa, menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain Tuhan. Terima kasih dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan atas bangsa kami, setiap perbatasan bahkan di laut, udara Tuhan. Tuhan ada di sana Tuhan untuk memberkati bangsa kami Tuhan. Kami juga mau berdoa buat bangsa-bangsa lain, khususnya buat Ukraina dan Rusia Tuhan. Kami berdoa Bapak biar Tuhan lawat Ukraina dan Rusia Tuhan. Biar gereja-gereja-Mu di sana juga Tuhan, mereka mau berdoa Bapak. Kami percaya pemulihan akan terjadi buat Ukraina maupun juga Rusia. Melalui goncangan ini Tuhan, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Engkau Tuhan. Terima kasih jamah setiap pemimpin, kedua pemimpin agung mereka berdamai. Kami percaya Tuhan sedang beracara buat Ukraina dan Rusia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini Bapak. Kami percaya apa yang sudah kami lakukan di tempat ini Tuhan sudah menyenangkan hati-Mu. Dan sebelum kami berpisah, kami siap untuk menerima berkat dari-Mu Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, berkat dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pengharapan penghiburan dari Allah Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal, itulah yang menyertai kita semua, memberkati kita semua, mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan menerima berkat bersama katakan, amin. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Katakan ku percaya. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Katakan ku berserah.